بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe, like, and share. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan anjun najata minal adzabil alim wal fawza bil na'imil muqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha hadhil ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta tanal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum ala siratal mustaqim. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih beristiqomah dalam keimanan kita. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini betul-betul bisa kita manfaatkan di dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri kita dengan tafakuh fiddin, dengan semakin memahamkan diri kita terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Dan dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua banyak kebaikannya, bagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan dipahamkan terhadap agamanya. Baik, malam hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk materi Sirah Nabawiyah. Insyaallah tema pada malam hari ini kita akan membahas tentang masyarakat Arab pra-Islam. Nampaknya tema ini perlu kita pahami sebab bagaimanapun masyarakat Arab merupakan latar belakang dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanah Arab merupakan spasial atau tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menyerukan dakwahnya. Sehingga perlu kita memahami bagaimana situasi yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu, apa saja tantangan-tantangan yang dihadapinya, dan apa saja potensi-potensi yang dimiliki oleh Rasulullah sebagai orang yang berasal dari kalangan bangsa Arab dan juga potensi-potensi masyarakat Arab pada umumnya. Sehingga kita bisa melihat secara utuh bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kalau kita tidak mengetahui bagaimana situasi lingkungan masyarakat yang ada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perjuangannya, maka barangkali kita hanya sebagian-sebagian saja kita bisa memahami dari perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, maka di dalam rangka untuk memberikan gambaran yang utuh tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW, perlu kita juga mengetahui tentang latar belakang dari masyarakat yang pada saat itu menjadi objek dakwah pertama kali dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saya tidak akan berpanjang lebar terkait dengan urgensi memahami sirah. Insya Allah kita semua sudah memahami apa saja yang menjadi urgensi mempelajari sirah itu. Insya Allah kita semua sudah dipahamkan tentang hal itu. Oleh sebab itu kita akan langsung saja pada pembahasan tentang masyarakat Arab pra-Islam. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, bukan sebuah kebetulan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan seorang nabi dan rasul yang terakhir di tengah-tengah masyarakat Arab. Tentu ini sudah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan skenario yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jauh-jauh hari sebelum hadirnya Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat Arab. Ini ada kaitannya dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita tentu ingat ya sejarah Nabi Ibrahim saat beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menempatkan istri dan putranya, yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam, di satu lembah tandus yang disebut dengan Bakkah saat itu. Kemudian wilayah ini termasuk Makkah hari ini. Itu terjadi ribuan tahun sebelum hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, sehingga ini kita pahami sebagai sebuah skenario besar yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita bisa mengambil banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran, karena di sisi lain sejarah juga mengisahkan tentang Bani Israel yang ada di Palestina. Jadi negeri Syam adalah negerinya para nabi. Ada banyak nabi yang sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah masyarakat Syam, ya, baik itu di Palestina maupun di wilayah-wilayah sekitarnya, di Mesir, kemudian juga di beberapa wilayah lain yang berada di sekitar wilayah Syam. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengalihkan, ya, pusat peradaban itu tidak lagi di wilayah Syam, tetapi di satu wilayah yang pada awalnya tidak pernah disangka-sangka oleh siapapun bahwa tempat itu akan menjadi tumbuhnya pertama kali satu ajaran agama, ya, yang dibawa oleh Nabi terakhir, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau kita memperhatikan karakter alam dari Jazirah Arab itu, sebagian besarnya terdiri dari padang tandus, ya, sebagian besarnya. Meskipun ada beberapa wilayah yang subur seperti Yaman di wilayah Arab bagian selatan, tetapi Arab bagian utara sebagian besarnya itu adalah wilayah-wilayah tandus. Ada sebagian diantaranya misalnya Taif, ya, kemudian Madinah itu cukup subur dan bisa ditumbuhi beberapa tanaman tertentu. Tetapi di wilayah-wilayah lainnya, ya, betul-betul gersang, betul-betul tandus, tanaman tidak bisa tumbuh di sana, ya, pohon-pohon tidak bisa tumbuh di sana, betul-betul tandus. Nah, sehingga situasi seperti ini membuat bangsa-bangsa lain itu menganggap remeh orang-orang yang berada di wilayah Jazirah Arab ini. Mereka dianggap tidak memiliki peradaban, mereka dianggap sebagai orang-orang barbar. Dan mereka tidak pernah tertarik untuk menjajah, menguasai wilayah itu. Kita tahu ada beberapa peradaban besar saat itu. Ada Romawi, sebelumnya ada Babylon, Yunani, kemudian juga ada peradaban Persia. Itu peradaban-peradaban besar yang pernah ada. Peradaban-peradaban ini tidak pernah tertarik untuk menjajah wilayah Jazirah Arab, terutama Jazirah Arab bagian utara. Kalau kita bagi dua, ya, wilayah Jazirah Arab itu ada Jazirah Arab bagian utara, ada Jazirah Arab bagian selatan. Yang utara disebut sebagai wilayah Hijaz, yang selatan disebut sebagai wilayah Yaman. Nah, kalau Yaman sekarang masih digunakan, ya, kata Yaman itu masih digunakan. Nah, wilayah Yaman ini pada umumnya subur. Dia berada di bagian paling selatan, berbatasan dengan Samudra Hindia, berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan wilayah Hijaz itu pada umumnya gersang, tandus. Nah, Yaman, kalau Yaman karena wilayahnya subur, itu beberapa kali dijadikan sebagai wilayah jajahan, ya, oleh peradaban-peradaban besar. Pernah dikuasai Romawi, juga pernah dikuasai Persia. Sedangkan wilayah Hijaz itu sekali lagi tidak ada bangsa-bangsa besar atau peradaban-peradaban besar yang tertarik untuk menjajah wilayah ini. Sehingga ada banyak hikmah yang bisa didapatkan terutama oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Ya. Pada umumnya mereka adalah orang-orang yang karena tidak pernah dijajah, mereka menjadi bangsa yang berjiwa merdeka. Mentalitas masyarakat Arab itu adalah mentalitas orang-orang merdeka. Sekali lagi, mereka tidak pernah merasa menjadi bawahan siapapun, tidak pernah merasa menjadi budak siapapun. Mereka merasa
memiliki diri mereka sendiri, memiliki tanah air mereka sendiri, memiliki wilayah mereka sendiri. Sehingga mereka senantiasa tumbuh rasa percaya dirinya, kebanggaannya terhadap masyarakatnya, terhadap bangsanya. Dan mereka tidak pernah minder, tidak pernah rendah diri di hadapan bangsa-bangsa besar. Karena bagaimanapun sebesar apapun Romawi, sebesar apapun Persia, mereka tidak pernah merasakan penjajahan bangsa-bangsa besar itu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini di tengah-tengah satu masyarakat yang merdeka. Sejak awal jiwa-jiwa mereka ini adalah jiwa-jiwa merdeka. Nah, ini membentuk pribadi-pribadi yang pemberani, pribadi-pribadi yang penuh percaya diri, pribadi-pribadi yang tidak pernah ingin tunduk pada siapapun. Mereka selalu tampil apa adanya. Mereka tidak pernah menjadi orang-orang yang oportunis, tetapi mereka selalu tampil menjadi diri mereka sendiri. Ini karakter masyarakat Arab yang tidak pernah dijajah. Tentu akan berbeda dengan bangsa yang pernah dijajah. Apalagi penjajahan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Kita misalnya pernah belajar kepada Bani Israel. Kita bisa membedakan bagaimana mentalitas Bani Israel yang pernah diperbudak oleh Fir'aun selama ratusan tahun lamanya, dengan masyarakat Arab yang tidak pernah dijajah sama sekali. Jadi Bani Israel itu kan di Mesir diperbudak oleh Fir'aun, lalu kemudian Allah hadirkan Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari perbudakan itu. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel itu bersama Nabi Musa alaihissalam, menyeberangi lautan, lalu berupaya untuk menuju satu wilayah yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, the promised land. Wilayah itu adalah wilayah Palestina sebetulnya. Tapi ketika mereka sudah sampai di gerbang Palestina, kemudian Nabi Musa alaihissalam mengutus 12 orang dari pengikutnya untuk melihat situasi bagaimana di wilayah Palestina itu. Kemudian tidak lama setelah itu 12 orang ini datang kembali kepada Nabi Musa dan pengikutnya untuk menyampaikan berbagai informasi berkaitan dengan wilayah Palestina itu, dan 10 orang diantaranya mengatakan kita tidak akan pernah bisa masuk wilayah Palestina itu karena di dalamnya ada orang-orang yang ksatria, orang-orang yang tangguh. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Hanya 2 orang di antara 12 orang yang diutus Nabi Musa itu yang mengatakan, bukankah tanah ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita masuk, maka Allah yang akan membela kita, akan menolong kita. Tapi rupanya Bani Israel itu sudah terlanjur terpengaruh oleh perkataan 10 orang utusan Nabi Musa tadi itu ya. Sehingga mereka memilih untuk tidak mau masuk ke Palestina. Bahkan mereka mengatakan satu perkataan yang sangat tidak patut terhadap seorang nabi ya. Mereka mengatakan idhab anta warabuka. Idhab anta warabuka faqatil. Pergilah kamu wahai Musa dengan Tuhanmu, maka berperanglah kalian berdua, kami akan duduk-duduk di sini menunggu kalian. Kalau kalian menang wahai Musa ya beserta Tuhanmu, maka kami akan masuk bersamamu. Tapi kalau kalian kalah ya kami tidak akan menanggung resikonya. Kira-kira begitu. Artinya mereka menolak untuk mengikuti ajakan Nabi Musa untuk memasuki wilayah Palestina yang sesungguhnya itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Tapi mereka menolak. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan lebih baik kami kembali ke Mesir. Biarkan kami menjadi budak. Bukankah dengan menjadi budak itu makanan kami sudah terjamin, tempat tinggal kami terjamin, pekerjaan kami juga terjamin. Kami bisa hidup, sedangkan di wilayah baru bagaimana kami bisa hidup? Pekerjaan belum ada, rumah tempat tinggal juga tidak ada. Ya. Belum ada jaminan untuk kehidupan kami. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Ya, padahal mereka baru saja ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam yang dengan mukjizatnya yang Allah berikan kepada Nabi Musa mampu untuk mengalahkan Fir'aun. Harusnya
logika mereka digunakan ya. Jangankan hanya sekedar penduduk Palestina, bahkan raja paling tangguh saat itu, yang kekuasaannya paling besar saat itu, yaitu Fir'aun, itu saja dapat dikalahkan oleh Nabi Musa. Mengapa mereka tidak berpikir demikian? Harusnya mereka merasa aman, harusnya mereka merasa tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena ada Nabi Musa bersama mereka. Tapi inilah karena orang-orang Bani Israel ini sudah terlalu lama mereka diperbudak, sudah terlalu nyaman bahkan dengan status mereka sebagai budak, sehingga mereka lebih memilih perbudakan, lebih memilih untuk diperbudak karena sudah terjamin makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, ya pekerjaannya, dibandingkan dengan satu situasi baru yang harus mereka hadapi. Mereka tidak siap. Mereka harus mencari tempat tinggal baru, mata pencaharian baru, kemudian tidak ada jaminan untuk makan, minum, pakaiannya. Begitu. Nah, ini biasanya terjadi pada mentalitas orang-orang atau bangsa yang sudah lama dijajah, sudah lama diperbudak. Sedangkan orang-orang merdeka yang hidupnya bebas, tidak pernah dijajah oleh siapapun, tidak pernah ditindas oleh siapapun, ya, mereka akan siap menghadapi tantangan-tantangan baru dengan kepercayaan diri mereka atas kemampuan diri, ya. Tidak seperti apa yang terjadi pada Bani Israel itu. Nah, tapi barangkali ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bangsa Indonesia yang pada faktanya kita ini pernah dijajah selama kurang lebih 350 tahun. Ya. Kita ini bangsa yang pernah mengalami penjajahan itu. Nah, maka perlu ada upaya untuk kita bisa keluar dari mentalitas sebagai bangsa terjajah. Butuh berapa lama? Nah, itu tinggal kita yang menjawab. Berapa lama kita harus mengeluarkan bangsa ini dari mentalitas sebagai bangsa yang terjajah. Bani Israel hanya butuh waktu 40 tahun, kurang lebih 40 tahun. Karena setelah Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka terlunta-lunta, tersesat di padang Tih selama kurang lebih 40 tahun, di masa-masa berikutnya mereka mampu untuk menaklukkan Palestina dengan dipimpin oleh Yusha bin Nun atau yang mereka sebut sebagai Yosua. Ya. Jadi mereka bangkit. Nah, sekarang kita sebagai bangsa Indonesia kira-kira berapa lama, butuh berapa waktu kita untuk bisa membebaskan diri kita dari mentalitas sebagai bangsa yang terjajah. Ya. Nah, tentu ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Karakteristik yang kedua dari masyarakat Arab itu adalah sistem sosial, ya, sistem politik yang ada di tengah-tengah mereka itu tidak mengenal sistem kerajaan. Tidak ada kerajaan besar di wilayah Jazirah Arab kecuali di Jazirah Arab bagian selatan di Yaman itu pernah ada kerajaan Himyar, pernah ada kerajaan Sabah. Tapi di wilayah Hijaz itu tidak pernah ada kerajaan. Yang berlaku adalah sistem kesukuan. Yang berkuasa siapa? Yang berkuasa adalah kepala-kepala suku. Dan kepala-kepala suku itu juga wewenangnya terbatas. Mereka tidak bisa mengatur masyarakatnya sedemikian rupa berdasarkan kehendak dia. Kepala suku itu wewenangnya hanya kalau ada di antara anggota sukunya berselisih, nah maka biasanya kepala suku yang turun tangan untuk melakukan islah, ya, untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih itu, pihak-pihak yang berselisih. Selain itu, hampir atau nyaris tidak ada wewenang kepala suku itu untuk mengatur anggota masyarakat. Jadi masyarakat Arab itu betul-betul merdeka, ya. Jadi apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka lakukan itu menjadi tanggung jawab mereka. Ya. Sehingga ini memperkuat suasana jiwa merdeka yang ada pada masyarakat bangsa Arab itu. Jadi tidak ada feodalisme. Biasanya di tengah-tengah masyarakat feodal itu yang terjadi
orang-orang bisa menjadi oportunis. Kenapa? Karena mereka ingin tampak baik di hadapan penguasanya, di hadapan raja. Coba lihat suasana di tengah-tengah sistem kerajaan itu ya. Ada banyak protokoler ya, bahkan di beberapa kerajaan tertentu untuk bisa menghadap raja itu harus merangkak-rangkak gitu. Ketika akan keluar dari ruangan itu juga harus tidak boleh membelakangi raja dengan posisi masih terus merangkak. Bahkan tidak boleh ada yang berani menatap wajahnya raja. Itu kan suasana feodalisme kan begitu ya. Nah, suasana feodalisme itu hanya menghasilkan orang-orang oportunis, orang-orang munafik, yang mereka istilahnya kalau sekarang asal bapak senang gitu, muji-muji atau bahkan menjilat ya, demi menyelamatkan dirinya dari kekuasaan feodal itu. Tetapi di masyarakat Arab tidak ada yang begitu. Mereka tampil apa adanya. Mereka tidak khawatir dengan kepala sukunya, karena kepala suku juga tidak memiliki wewenang yang mutlak. Mereka hanya bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Nah, itu karakteristik yang kedua. Maka hal ini membuahkan karakteristik yang ketiga. Karakteristik yang ketiga itu adalah budaya musyawarah. Ya, di tengah-tengah masyarakat Arab itu sudah biasa ya, perkara-perkara itu diputuskan dengan musyawarah, bukan melalui keputusan seorang raja. Kalau di tengah-tengah masyarakat yang diatur oleh sistem kerajaan kan perkataan raja itu mutlak, harus dipatuhi, harus dipenuhi. Di tengah-tengah masyarakat yang diatur oleh sistem kesukuan, yang berlaku adalah hasil musyawarah. Sehingga tradisi musyawarah ini menjadi sangat kental di tengah-tengah masyarakat Arab. Bahkan di tengah-tengah masyarakat Arab itu ada satu bangunan publik ya, yang biasanya digunakan untuk melakukan musyawarah, dihadiri oleh para pembesar suku. Namanya adalah Darun Nadwah. Darun Nadwah ini juga dibangun oleh salah satu moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini adalah nenek moyangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berjasa mempersatukan Quraisy, lalu membangun satu bangunan publik ya, yang biasanya dihadiri oleh para pembesar Quraisy di sana, yang kemudian kita kenal dalam sejarah sebagai Darun Nadwah. Darun Nadwah ini menjadi tempat para pembesar Quraisy untuk membicarakan berbagai persoalan terkait dengan masyarakatnya. Nah, tentu ini menghadirkan satu suasana yang demokratis, ya, menghadirkan suasana yang terbuka dan adanya kesetaraan di tengah-tengah mereka. Ya, meskipun nanti akan ada satu situasi yang berbeda, dan itulah yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ini karakter yang ketiga. Karakter yang ketiga itu masyarakat Arab senantiasa memusyawarahkan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah mereka. Baik. Kemudian masih berkaitan dengan kondisi alamnya, disebabkan karena alam Jazirah Arab itu adalah alam yang tandus, maka tidak banyak pilihan bagi masyarakat Arab pada waktu itu untuk memilih mata pencahariannya. Di antara yang memungkinkan, atau bahkan satu-satunya yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian bagi masyarakat Arab pada waktu itu adalah berdagang. Adalah berdagang. Bertani tidak mungkin, bagi orang-orang Mekah itu bertani tidak mungkin. Mau bertani apa? Tanahnya tandus, betul-betul tandus. Tidak akan berhasil bertani di Mekah itu. Kecuali mungkin sekarang ya, kalau sekarang dengan berbagai macam teknologi yang ada, ya mungkin saja bertani di Mekah. Tapi kalau zaman dulu tidak mungkin. Maka hanya satu-satunya pilihan yang bisa membuat mereka bisa survive, bisa bertahan hidup,
di tengah-tengah alam yang tandus itu adalah dengan berdagang. Maka perdagangan ini menjadi urat nadi bagi masyarakat Mekah. Orang-orang Mekah itu terkenal sebagai orang-orang yang pandai berdagang. Mereka adalah orang-orang yang menguasai perdagangan di seluruh wilayah jazirah. Memang dahulunya pernah yang mendominasi perdagangan di Jazirah Arab itu adalah orang-orang Yaman. Karena orang-orang Yaman ini berada di semacam kota pelabuhan ya. Ada entrepot di Yaman itu, ada pelabuhan besar di Yaman. Mereka yang mensuplai komoditas perdagangan dari wilayah paling selatan sampai ke Syam, ke utara, kemudian bahkan sampai ke Mediterania, wilayah Mediterania. Nah, ini kalau kita lacak lagi ya, dalam konteks perdagangan kuno itu ada nanti kaitannya dengan Nusantara, kaitannya dengan bangsa kita ya, karena bangsa kita ini sudah terlibat perdagangan sejak abad ke-1 Masehi, abad pertama Masehi. Karena kita berada di tengah-tengah jalur perdagangan laut yang menghubungkan antara Cina di timur sampai ke wilayah Jazirah Arab di barat. Dari Jazirah Arab nanti kemudian dibawa ke utara ke wilayah Syam, ya. Kemudian dari wilayah Syam dibawa ke wilayah Mediterania dan seterusnya. Nah, jadi perdagangan ini sudah terjadi sejak bahkan sebelum Masehi, ya, tahun sebelum Masehi. Tapi sebelum adanya perdagangan jalur laut, para pedagang itu memilih perdagangan jalur darat yang kemudian kita kenal sebagai jalur sutra. Itu lebih tua lagi, lebih kuno lagi. Jadi melewati padang pasir, melewati padang rumput, ya, dan seterusnya. Memang rutenya berbahaya dan tidak efektif ya dengan jalur darat itu. Tapi kemudian ketika orang-orang mulai mengenal jalur laut, ya, itu karena adanya penemuan-penemuan dari para para traveler, ya. Kemudian juga adanya penemuan kapal ya, yang bisa mengangkut barang dalam jumlah yang lebih banyak, maka para pedagang saat itu lebih memilih untuk melakukan jalur perdagangan laut ya. Dari Cina kemudian ke Asia Tenggara, diantaranya melewati wilayah Nusantara, kemudian ke Asia Selatan, ya, ke India, kemudian dari India dibawa ke Asia Barat, ke Jazirah Arab. Nah, ujung selatannya ada Yaman, kemudian dari Yaman dibawa ke utara, ya, melewati Mekah, melewati Madinah, terus ke utara sampai ke Syam. Di Syam itu nanti ada 3 pasar, ada pasar Ailah, pasar Gaza, dan pasar Busro. Di sana Rasulullah SAW juga pernah berdagang. Ya. Dan tentang aktivitas perdagangan ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan demikianlah kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan perjalanan di musim panas dan musim dingin. Ya. Mereka kalau musim panas berdagang ke wilayah utara yaitu ke Syam. Dan pada musim dingin mereka berdagang ke wilayah Yaman, ke arah sebelah selatan. Dari Mekah ke utara ke Syam, atau dari Mekah ke selatan ke Yaman. Musim panas mereka ke Syam, musim dingin mereka ke Yaman. Nah, ini Allah menyampaikan tentang tradisi masyarakat Quraisy. Dan di situ Allah juga menyampaikan seharusnya orang-orang Quraisy itu bersyukur dengan tradisi yang ada di tengah-tengah mereka. Perdagangan itulah yang bisa membuat mereka survive yang pertama. Dan perdagangan itulah yang membuat mereka bisa dikenal oleh banyak bangsa lainnya. Dan ini pula nanti yang akan menjadi faktor, ya, akan menjadi faktor tersebarnya Islam ke berbagai wilayah. Ya, kita tentu mengetahui ya bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Pertama kali siapa yang membawanya? Yang pertama kali yang membawanya adalah para pedagang. Para pedagang. Mereka melakukan perjalanan jauh. Karena mereka sudah terbiasa dengan perjalanan dagang itu ke berbagai tempat, bahkan ke tempat-tempat yang jauh sudah terbiasa. Nah, baru nanti di fase berikutnya, para ulama yang khusus datang ke wilayah-wilayah, ke berbagai wilayah termasuk juga ke Indonesia untuk berdakwah.
untuk mendidik masyarakat yang baru mengenal Islam. Ya. Para ulama ini yang berperan. Tapi pada mulanya Islam itu dibawa oleh para pedagang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksud saya nilai-nilai Islam itu ada yang memang oleh para pedagang itu yang barangkali mereka memiliki semangat untuk berdakwah, disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui perilaku mereka, akhlak mereka, atau melalui perkawinan pernikahan dengan warga setempat. Jadi Islam ini dibawa oleh para pedagang. Dan memang masyarakat pedagang itu kan masyarakat yang terbiasa hidup dinamis. Ya, masyarakat yang terbiasa hidup dinamis, bertemu dengan orang, berinteraksi, menjalin relasi, punya jaringan banyak. Itu masyarakat pedagang, pebisnis begitu biasanya. Mohon maaf, berbeda dengan masyarakat petani. Ya, saya kira semuanya ada kelebihan dan kekurangannya, tetapi kita sedang mempelajari karakteristik. Ya, masyarakat petani kalau kita bagi berdasarkan pada masyarakat pesisir dan masyarakat pedalaman, ya biasanya masyarakat pesisir itu lebih cenderung pada masyarakat pedagang, ya karena di kota pelabuhan banyak orang datang ke sana berjual beli dan seterusnya. Masyarakat pedalaman itu cenderung pada bertani. Mereka cukup dengan apa yang bisa mereka dapatkan dari hasil alam itu, mereka olah, mereka nikmati sendiri, dan itu cukup untuk dinikmati dalam komunitas tertentu atau entitas tertentu. Sedangkan masyarakat pedagang itu mereka harus terus bergerak dan berinteraksi dengan banyak orang. Nah, sebetulnya Indonesia dahulu itu termasuk masyarakat yang terbiasa dengan interaksi dengan berbagai macam bangsa. Jadi masyarakat pesisir utara itu sebetulnya adalah masyarakat yang kosmopolitan. Masyarakat yang kosmopolitan. Kosmopolitan itu terdiri dari berbagai macam bangsa, ya, berinteraksi berbagai macam bangsa, budaya, kemudian bahasa, adat, tradisi, dan seterusnya. Berinteraksi dari dalam satu wilayah itu menjadi wilayah kosmopolitan. Dulu Indonesia begitu. Ya. Sehingga sebetulnya kita memiliki modal yang sangat besar ya untuk menjadi bangsa besar, karena kita pernah memiliki hubungan yang sangat intens dengan berbagai macam bangsa. Tapi entah mengapa sekarang kita merasakan tidak berkembang, ya, tidak tumbuh suasana yang dulu pernah terbangun, ya, yang dibangun oleh para pedagang di Nusantara ini, mereka yang punya hubungan dengan Cina maupun dengan Barat, ya, dengan India, dengan orang-orang Persia, dengan orang-orang Arab, dengan orang-orang Indochina, dan seterusnya. Nah, jadi sebagaimana yang telah Allah sampaikan di dalam surat Quraisy itu, masyarakat Arab memang terbiasa untuk melakukan perjalanan jauh untuk berdagang. Dan dengan sarana ini pula Islam tersebar ke berbagai negeri, ke berbagai bangsa, ya. Di samping melalui futuhat, ya, di samping melalui penaklukan pembebasan wilayah, ya. Maka mentalitas dan karakter yang terbentuk pada jiwa masyarakat Arab itu, mereka adalah masyarakat yang terbuka. Masyarakat yang terbuka karena mereka tidak menutup diri, mereka sejak awal sudah berinteraksi dengan banyak orang. Mekah itu adalah kota kosmopolitan. Ya, karena perdagangan itu, ya, Mekah menjadi sangat ramai. Ya, ketika ramai di Mekah, kemudian di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus, maka cepat tersebar ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya. Kita tentu ingat peristiwa penyerangan Ka'bah oleh tentara Abrahah itu, ya, dengan membawa pasukan bergajah, yang peristiwanya diabadikan oleh sejarah sebagai Amul Fil, tahun gajah, tahun lahirnya Rasulullah SAW. Kalau kita cermati apa yang menjadi penyebab Abrahah menyerang Ka'bah itu, yang menjadi penyebabnya adalah sebetulnya persoalan ekonomi. Pada awalnya adalah persoalan ekonomi.
Jadi Abraha ini kan sebetulnya adalah orang Habasyah. Dulu Habasyah berada di bawah kekuasaannya Romawi. Kemudian diutus orang-orang Habasyah ini oleh Romawi untuk menyerang Yaman. Maka mereka menyerang Yaman. Diseranglah Yaman, kemudian ditaklukkan Yaman oleh orang-orang Habasyah ini. Salah satu prajurit yang ikut dalam penyerangan itu namanya Abraha. Sebetulnya Abraha itu adalah wakil komandan perang pada waktu itu. Tapi kemudian setelah berhasil menaklukkan Yaman, dia melakukan kudeta terhadap komandannya. Dilakukan kudeta, maka kemudian dia yang berkuasa di Yaman. Dia bangun kekuasaannya, tetapi bagi Abraha saat itu masih ada satu ganjalan. Apa ganjalannya? Ganjalannya adalah persaingan dengan Mekah. Dia melihat Mekah itu apa sih istimewanya gitu kira-kira. Di Mekah itu tidak ada kerajaan, tanahnya tandus. Mengapa dia bisa menjadi pusat perekonomian? Itu kan dalam pikiran Abraha itu, mengapa dia bisa menjadi pusat perekonomian Mekah itu. Padahal dibandingkan dengan Yaman, Yaman itu ada punya kerajaan besar, kemudian ada kota pelabuhan, kemudian tanahnya juga subur. Harusnya Yaman yang bisa menguasai, mendominasi perdagangan di Jazirah Arab. Maka dia perhatikan apa penyebabnya. Ternyata ketika dia cermati, yang menjadi penyebab keramaian kota Mekah itu adalah adanya Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu didatangi banyak orang. Khususnya mereka yang melakukan ritual. Berhaji datang ke Ka'bah. Ya. Karena banyak orang datang ke Ka'bah itu, maka perkembangan berikutnya adalah tumbuhnya perekonomian, kan begitu. Jadi kan orang dagang itu, di mana ada keramaian di situ, orang-orang akan berdagang, ya kan? Karena Mekah ini banyak didatangi orang, maka ada orang yang jual makanan, ada orang yang jual pernak-pernik, ada yang menyewakan menyewakan tempat tinggal dan seterusnya. Jadi Mekah jadi ramai oleh orang-orang yang berhaji dan juga orang-orang yang berdagang di sana. Nah, jadi pusatnya adalah Ka'bah itu. Maka Abraha kemudian ingin menyaingi Ka'bah dengan membangun bangunan yang lebih megah daripada Ka'bah. Konon katanya dibuat dari emas, perak, permata gitu bangunan itu. Tapi rupanya tidak berhasil. Orang tetap tidak datang ke Yaman, tetapi tetap datang ke Mekah. Rupanya Abraha salah menilai. Jadi Ka'bah itu didatangi orang-orang bukan karena bangunannya yang menarik, bukan karena dibangun dengan emas, perak, dan permata. Bahkan kalau kita lihat bangunan Ka'bah itu kan biasa-biasa saja. Satu bangunan kotak yang barangkali bagi mata awam itu yaitu satu bangunan yang biasa-biasa saja. Tapi apa yang membuat Ka'bah itu istimewa? Ada nilai historisnya, ada nilai sejarahnya, dan ada nilai spiritualnya di dalam Ka'bah itu. Ya, bahwa Ka'bah itu dibangun oleh bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau bahkan sejarahnya di situ sudah ada fondasinya sih yang sudah Allah buat sebelumnya, ya, diperuntukkan untuk membangun Ka'bah di sana. Dan seterusnya, ada banyak nilai historis dan spiritual. Abraha gagal. Kemudian akhirnya Abraha memutuskan tidak ada cara lain untuk bisa menghancurkan perekonomian Mekah kecuali adalah dengan menghancurkan Ka'bah. Maka Ka'bah yang diserang, ingin dihancurkan agar nanti orang-orang beralih tidak lagi ke Mekah tetapi beralih ke Yaman. Nah, jadi ini sebetulnya terkait dengan persaingan ekonomi. Jadi Abraha ingin menyaingi Mekah pada waktu itu, dan salah satu-satunya cara menurut Abraha adalah dengan menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah yang menjadi pusat dari keramaian di kota Mekah. Jadi ini juga karakter ini terbentuk dari alam Jazirah Arab. Bagaimana kegersangan Jazirah Arab itu justru menjadi satu berkah bagi masyarakat Arab. Mereka berdagang, mereka bisa melakukan perjalanan ke berbagai tempat, ke berbagai negeri, yang mengenal berbagai budaya, bangsa, bahasa, dan seterusnya. Termasuk juga itu dilakukan oleh Rasulullah, kan, berdagang Rasulullah ketika beliau berusia 12 tahun. Ya.
Nanti itu insya Allah akan kita bahas. Beliau berdagang itu ke negeri Syam. Ya, beliau berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu berada di luar wilayah Jazirah Arab. Jadi sudah melewati batas teritorial. Kalau bahasa kita, Rasul ini berdagang ke luar negeri. Negeri Syam itu saat itu dikuasai oleh Romawi, menjadi wilayah protektoratnya Romawi. Jadi ketika Rasulullah datang ke negeri Syam, Rasulullah mengunjungi luar negeri dan level perdagangannya tidak hanya sekedar berdagang di pinggir jalan, tetapi level perdagangannya adalah sudah ekspor impor. Ekspor impor usia 12 tahun. Dan pelajarannya bukan hanya sekedar pelajaran bisnis, bukan sekedar hanya pelajaran entrepreneurship, tapi pelajaran tentang budaya. Di usia 12 tahun Rasulullah sudah mengenal berbagai macam budaya, bangsa, bahasa, adat, tradisi. Karena beliau melakukan perjalanannya via darat. Ya kan? Melalui jalur darat. Transit di satu perkampungan, transit lagi di perkampungan yang lain, terus sampai ke negeri Syam. Di negeri Syam beliau melihat pemandangan yang berbeda dengan Mekah dan seterusnya. Itu usia 12 tahun. Ya. Jadi karena perdagangan inilah kemudian orang-orang Arab menjadi banyak wawasan, ya, banyak pengetahuan, banyak berinteraksi, punya relasi banyak dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, karakter masyarakat Arab itu mereka menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kemuliaan. Jadi tentang keramah tamahan, menyambut tamu, mereka royal. Kalau menyambut tamu mereka royal. Bahkan nanti kalau kita perhatikan detail-detail tradisi Arab itu, misalnya ada himayah, ada perlindungan. Jadi kalau orang sudah dilindungi oleh seseorang yang memiliki kedudukan, memiliki status sosial yang tinggi di satu masyarakat, maka orang ini tidak akan diganggu oleh siapapun. Misalnya Rasulullah pernah diberikan perlindungan oleh Abu Thalib. Ya, orang-orang jadi tidak berani secara langsung menyerang Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dalam perlindungan Abu Thalib. Ya, jadi ada sistem-sistem tertentu yang itu betul-betul secara fair mereka sepakati dan mereka tidak melanggarnya. Ya, meskipun kita mengenal juga di sisi lain, di masa sebelum Islam itu kita mengenal masyarakat Arab itu sebagai masyarakat jahiliyah. Nah, justru disinilah yang menjadi tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi potensi-potensi kebaikan yang ada pada masyarakat Arab sangat besar. Mereka adalah orang-orang yang masih masih murni, masih orisinil, belum tersentuh dengan budaya-budaya hedonis, ya, seperti peradaban Romawi, peradaban Persia dan seterusnya. Ada banyak kebaikan-kebaikan pada masyarakat Arab itu, potensi yang ada pada masyarakat Arab itu. Dan disinilah Rasulullah SAW fokus untuk menggali potensi-potensi kebaikan itu. Dan ketika sudah ditempa, dididik, ditarbiyah, diasah oleh Rasulullah SAW, maka kita lihat pribadi-pribadi hasil didikan Rasulullah SAW itu. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Zubair, Tolha, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Thabit, Zaid bin Haritha, Muaz bin Jabal, Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Khalid bin Walid dan seterusnya. Itu pribadi-pribadi luar biasa. Ya. Jadi masyarakat Arab pada masa Rasulullah SAW itu seperti mutiara yang masih terkubur di dalam lumpur. Rasulullah SAW bagaimana bisa memunculkan mutiara-mutiara itu sehingga mereka memiliki peran yang besar dalam peradaban dunia, ya, yang hasilnya, buahnya kita rasakan hingga hari ini. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal itu beberapa karakteristik, ya, dari masyarakat Arab yang di tempat inilah, disinilah kemudian Rasulullah SAW dihadirkan dan berdakwah di tengah-tengah mereka. Dengan mengetahui potensi-potensi yang ada pada diri mereka, maka kita akan menemukan jawaban mengapa kemudian peradaban umat Islam itu bisa tumbuh
dengan baik dan dengan cepat di masa Rasulullah SAW dengan seluruh perjuangan, dengan semua ikhtiar yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Baik, saya kira demikian yang bisa kita bicarakan, kita bincangkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dipersilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.